Selamat datang di video Gusti Anom Official. Jadi dalam video sebelumnya kami sudah mengundang salah satu pakar hukum pidana yaitu Dr. Benediktus Jombang SHMH, di mana kita sudah membahas tentang bagaimana penerapan KUHP pada era yang baru ini. Nah, dalam video kali ini kita akan lebih mendalami tentang KUHP karena ada beberapa pertanyaan yang sangat kontemplatif ya. Apa sih sebenarnya hak kita sebagai masyarakat? Apakah polisi sebagai aparat penegak hukum ini boleh langsung menyita barang-barang kita ketika kita dipanggil polisi? Nah, apakah kita ketika dipanggil polisi itu bisa langsung ditahan? Kalau kita jadi korban kejahatan, apakah kita punya hak untuk mengetahui bagaimana proses perkembangan perkara kita? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan mendasar tadi, itu semua diatur dalam satu undang-undang yang sangat penting, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang disingkat dengan KUHP. Jadi setelah lebih dari 40 tahun, akhirnya kita memasuki babak yang baru di mana kita sudah memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara kita sendiri. Nah, lalu sebenarnya apa yang berubah? Apakah dengan adanya KUHP yang baru ini masyarakat akan semakin terlindungi? Ataukah perubahan KUHP ini hanya sekedar mengganti pasal-pasalnya saja tanpa membawa suatu perubahan yang nyata? Nah, dalam video kali ini kita akan bahas satu per satu. Ya, banyak orang mengira KUHP dengan KUHP itu sama, padahal keduanya berbeda. Jadi kita akan bahas dan kita akan memahami apa bedanya KUHP dan KUHP. Nah, KUHP itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dia mengatur perbuatan apa saja yang merupakan tindak pidana beserta ancaman hukumannya. Jadi dalam KUHP itu ada perbuatan, misalkan dia mencuri, membunuh, kemudian dalam pasalnya pun sudah diatur yang mencuri mendapatkan hukuman apa saja, yang membunuh mendapatkan hukuman apa, itu diatur dalam KUHP. Nah, beda dengan KUHP. KUHP itu adalah mengatur bagaimana negara menegakkan hukum tersebut. Jadi begitu. Jadi KUHP itu eh, suatu substansinya, KUHP itu adalah suatu prosesnya. Nah, proses peradilan pidana itu seperti apa sih? Nah, ada 8 tahapan yang perlu kita pahami yang dimaksud dengan proses peradilan pidana itu seperti apa. Yang pertama ada yang disebut penyelidikan. Menyelidiki. Di sini polisi ya terutama itu mencari dan menemukan peristiwa yang diduga tindak pidana. Ketika suatu peristiwa itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka selesai. Ketika adanya dugaan tindak pidana, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya yang disebut dengan penyidikan. Nah, penyidikan ini adalah suatu proses di mana aparat penegak hukum itu mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang bahwa itu merupakan suatu tindak pidana. Ada istilah eh, bukti-bukti itu harus lebih terang dari matahari, gitu ya. Nah, kemudian setelah ada bukti-bukti, dilakukanlah yang disebut dengan penangkapan. Penangkapan ini merupakan tindakan mengambil alih seseorang karena diduga telah melakukan tindak pidana. Kemudian orang itu ditahan. Jadi tindakan menahan ini dengan tujuan supaya yang diduga tersangka ini tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti sehingga perlu ada proses penahanan. Nah, ketika eh, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana ini ditahan, itu polisi melakukan penggeledahan untuk memeriksa tempat-tempat tertentu untuk mencari barang bukti lagi sebagai eh,
barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Nah, ketika digeledah, kemudian barang-barang itu disita, ya, kemudian dari situlah dimulai proses penuntutan. Jadi, ketika semua berkas sudah siap, berkas itu diserahkan ke kejaksaan. Ibaratnya ada namanya P21 ya. Jadi polisi menyerahkan berkas yang sudah lengkap ke kejaksaan untuk menilai berkas perkaranya dan melimpahkan berkas perkara ini ke pengadilan. Dan terakhir adalah proses persidangannya, di mana proses ini adalah proses pemeriksaan dan pembuktian di depan hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Jadi itu 8 tahapan bagaimana proses peradilan pidana kita mulai dari awal hingga akhir seperti itu. Nah, ibarat permainan nih, jadi KUHP itu adalah rule of the game atau aturan permainannya, sedangkan KUHAP itu adalah cara bermainnya seperti itu ya. Jadi ini sudah jelas sekali bahwa sebetulnya KUHAP dan KUHP itu tujuannya sama, yaitu untuk mewujudkan suatu keadilan, ketertiban, dan juga kepastian hukum. Seperti itu. Jadi itu yang membedakan antara KUHP dan KUHAP. Jadi pemirsa sekalian di channel ini sudah bisa membedakan apa itu KUHP dan juga KUHAP. Ya, mengapa KUHAP harus dirubah? Jadi KUHAP semula yang kita miliki sebelum KUHAP yang baru ini itu berasal dari tahun 1981. Di mana kalau kita flashback ke era itu belum ada yang namanya media sosial, belum ada yang namanya artificial intelligence atau AI, belum ada transaksi digital, belum ada cybercrime seperti sekarang. Jadi sementara saat ini suatu bentuk kejahatan itu berkembang sangat pesat. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia itu juga semakin meningkat. Karena itulah pemerintah dan DPR menilai bahwa sistem acara pidana itu harus juga diperbaharui agar mampu menjawab tantangan zaman. Nah, apa yang berubah? Kita akan lihat sama-sama dan akan kita kaji. Jadi, ada 5 perubahan penting dalam KUHP yang baru ini. Yang pertama adalah perlindungan hak tersangka yang lebih kuat. Ini juga sudah dikupas tuntas sebelumnya di video sebelumnya dengan Dr. Benediktus Jombang ya. Jadi dalam negara hukum yang dihukum itu bukan orangnya, tapi perbuatannya. Nah, karena itu setiap orang itu tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, dalam KUHP baru ini semakin menegaskan hak-hak tersangka seperti mengetahui alasan penangkapannya, boleh didampingi oleh penasihat hukum, menghubungi keluarga, memperoleh pelayanan kesehatan jika dia sedang dalam kondisi sakit dan bebas dari penyiksaan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain tersangka tadi, adanya hak korban ini lebih diperhatikan. Dulu, dulu sebelum dulu sebanyak orang mengatakan ya, setelah korban melapor ke polisi itu seperti kehilangan informasi. Sekarang, korban memperoleh posisi yang jauh lebih penting. Korban berhak untuk mengetahui sejauh mana perkembangan laporannya, berhak memperoleh perlindungan, serta mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pemulihan atau restoratif justice ya, sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, yang ketiga, ada perubahan namanya digitalisasi peradilan. Dulu semuanya serba kertas, menggunakan paper. Sekarang sudah menggunakan dokumen elektronik, alat bukti digital, administrasi elektronik, hingga penggunaan teknologi-teknologi yang canggih dalam proses peradilan itu mulai mendapatkan suatu dasar hukum yang kuat. Nah, ini merupakan suatu langkah penting menuju sistem peradilan modern.
Yang keempat, pengawasan aparat diperkuat. Jadi semakin besar kewenangan aparat, semakin besar pula kebutuhan pengawasannya. Karena itu, KUHP baru memperkuat mekanisme kontrol agar tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan itu tetap dalam koridor hukum. Dan yang terakhir, yang kelima adalah menyesuaikan KUHP nasionalnya. Jadi KUHP udah ada, KUHP ini menyesuaikan KUHP nasional yang sudah kita bahas di segmen sebelumnya. Jadi Indonesia kini memiliki KUHP dan KUHP nasional yang baru. Tentu saja aturan acaranya juga harus mengikuti. Kalau KUHP ini mesinnya, nah KUHP ini adalah sistem operasinya. Jadi keduanya harus berjalan secara bersama-sama. Dan tentu saja tujuan akhirnya adalah keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan hak asasi manusia. Jadi seperti itu lima hal yang penting yang menjadi poin mengapa KUHP itu harus berubah. Demikian. Ya, pertanyaannya sekarang, apa manfaatnya bagi masyarakat? Nah, menurut pendapat saya, setidaknya ada empat manfaat dari KUHP yang baru ini. Jadi yang pertama, tentu saja hak-hak kita sebagai warga negara ini lebih terlindungi ya. Tersangka terlindungi, korban juga terlindungi. Jadi semakin menguatkan bahwa proses peradilan ini jauh lebih adil, lebih manusiawi dan juga sesuai dengan hak asasi manusia. Yang kedua, korban memperoleh kerugian yang jauh lebih besar. Jadi korban dulu ketika melapor itu tidak punya kekuatan untuk bisa melihat sejauh mana proses perkaranya. Sekarang korban punya hak untuk mengetahui perkembangan perkaranya, mendapatkan perlindungan, serta mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pemulihan sesuai dengan aturan. Yang ketiga, pelayanan hukum itu jauh lebih modern, tidak lagi menggunakan kertas, jadi prosesnya jauh lebih cepat, jauh lebih efisien, dan juga transparan. Dan yang terakhir adalah akuntabilitas aparat penegak hukum kita juga jauh semakin meningkat karena adanya mekanisme kontrol dan juga pengawasan yang jauh lebih kuat. Jadi semua tindakan delapan tadi ya, proses mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan itu harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Jadi dengan adanya KUHP yang baru ini, itu muncul suatu budaya kerja yang profesional, transparan, serta bertanggung jawab. Ya, namun undang-undang yang baik itu belum tentu menghasilkan penegakan hukum yang baik. Yang menentukan itu tetaplah integritas dari aparat penegak hukum kita. Seperti itu. Selain integritas dari aparat penegak hukum, kita juga harus ada yang disebut dengan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat harus paham hukum. Oleh sebab itu, salah satu caranya adalah bagaimana channel ini mengedukasi hukum untuk masyarakat. Jadi, pemirsa sekalian, KUHP yang baru bukan hanya sekedar perubahan prosedur, tapi juga merupakan suatu sistem yang terbangun dalam peradilan pidana yang jauh lebih modern, lebih transparan, lebih akuntabel, dan lebih menghormati hak asasi manusia. Pertanyaannya, apakah perubahan ini benar-benar dirasakan masyarakat atau justru menyisakan berbagai persoalan? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya akan membaca dan mendiskusikannya dengan para pakar. Nah, jika Anda ingin memahami hukum dengan bahasa yang sederhana, tapi tetap berbasis akademis, jangan lupa klik subscribe pada video saya, karena setiap momen kita akan membahas isu-isu hukum yang terbaru, memudah putusan pengadilan, membahas RUU, dan perkembangan hukum lainnya. Sampai jumpa pada video kami selanjutnya. Selamat malam.